kita lanjutkan. Tadi sempat terpotong dengan Prof. Mahfud MD. Pak Menko, jadi mengenai biaya, kita tahu pemilu nanti adalah yang terbesar dan juga tentunya termahal juga. Ya, saya katakan pemerintah dalam hal ini punya dua peran di pemilu yang bebas diselenggarakan oleh KPU dan Bawaslu dan lain-lain. Pertama, anggaran. Anggaran berapapun yang dibutuhkan disediakan oleh negara dengan catatan yang dibutuhkan itu dalam arti berapapun pemilu bisa jalan. Bukan semua pun yang diminta gitu, pemilu bisa jalan dan kemudian pencairannya tentu bertahap sesuai dengan kebutuhan setiap tahapan. Biar selamat semua, biar KPU-nya selamat, pemerintah selamat, semua selamat. Lalu yang kedua yang dilakukan oleh pemerintah dalam memfasilitasi instrumen hukum. Kan banyak aturan-aturan yang diperlukan. Misalnya sekarang ini ada daerah otonomi baru, ada 4. Itu kan harus diatur dari sekarang dan itu perlu hukum sendiri. Itu akankah nanti kemudian 4 provinsi baru ini akankah kemudian masuk dalam pemilu 2024? Rencananya akan masuk, tapi nanti Mas Hasim bisa memastikan bisa masuk enggak secara teknis. Tapi kalau pemerintah siap, kalau mau masuk sekarang ayo masuk. Bukan hanya itu, nanti DKI Jakarta ini kan harus ada pengaturan sendiri. Kalau dulu ibu kota kan, besok sudah bukan ibu kota. Kota-kota itu apakah ada DPRD-nya apa tidak? Sekarang kan tidak ada, ya kan? Itu nanti harus diatur juga, IKN juga harus diatur. Nah itu instrumen hukum seperti itu pasti pemerintah turun tangan. Tetapi yang merencanakan itu tentu KPU bersama DPR bersama pemerintah. Bukan pemerintah secara sepihak. Nah yang lain-lain silakan dah, pemilu bebas. Kemudian kalau saya pemerintah juga akan ikut mengawasi kalau ada pelanggaran-pelanggaran, misalnya perlu turun tangan aparat dan sebagainya, ya kita pemerintah yang menggerakkan itu. Dalam konteks seperti apa itu Prof. Mahfud perlu turun tangan aparat? Misalnya ada kecurangan, kan banyak. Waktu saya jadi hakim MK itu kecurangan, misalnya ada orang memalsu nama orang. Orang membawa kartu pemilih punya orang lain diborong. Dibawa satu orang ngangkut satu bis suruh nyoblos orang yang sama dulu ya. Nah, saya kira substansinya sama kecurangan itu tapi polanya kayak apa besok. Tetapi kecurangan itu akan selalu ada seperti itu. Ada orang yang menghadang orang yang akan memilih. Ada orang memaksa, ada orang money politics. Nah dulu di zaman Orde Baru kan kita tidak pernah ada ya. Orang dihukum karena misalnya mencoblos lebih dari satu, money politics. Nah sekarang itu sekurang-kurangnya yang saya tahu sejak pemilu tahun 2009, 2004 waktu zaman Pak Jimli, zaman saya 2009, itu ribuan orang loh masuk penjara itu. Ribuan orang, cuma tidak terberitakan karena misalnya Anda nyuap orang begini, tangkap polisi dijatuhi hukuman 2 bulan, 3 bulan. Dulu enggak pernah ada. Baik. Dan itu jumlahnya ribuan sejak itu. Pak Mahfud, menarik ini ketika Bapak menyebutkan antara money politik karena agak samar Pak antara money politik sama uang transport. Kami punya cuplikan berikut ini Pak Mahfud. Ini merupakan perjalanan pemilu yang sebelumnya. Mungkin ada gambar-gambar ketika terjadi keriuhan di sana. Kita simak bersama berikut ini. Pak Mahfud. Pak Mahfud silakan. Iya, itu kalau saya lihat tadi itu demo-demo orang yang tidak puas terhadap hasil pemilu dan ya itu biasa selalu terjadi. Cuma yang ini yang terakhir ini agak besar ya. Nah karena pada waktu itu kan politik pembelahan itu agak menguat. Politik pembelahan identitas itu agak menguat sehingga provokasi yang muncul dari itu memancing orang sangat emosional dan sebenarnya apa yang dituduhkan tentang kecurangan itu kan sudah disalurkan lewat Mahkamah Konstitusi. Ada enggak kecurangan? Ada. Cuma kalau di dalam hukum pemilu itu kecurangan itu tidak mesti membatalkan hasil pemilu. Kalau dengan Anda bertarung, saya menang 10.000 suara. Lalu Anda bilang Pak Mahfud curang, Anda bisa membuktikan 500, saya tetap menang. Karena kalau curang itu tidak signifikan lalu membatalkan kemenangan, tidak akan pernah ada pemilu selesai. Nanti diulang lagi orang pura-pura curang lagi, batal lagi. Oleh sebab itu hukum pemilu dengan hukum pidana itu beda. Kalau ada kecurangan di saya, cuma curang 500 terbukti, padahal Anda kalah 10.000, saya tetap menang. Yang 500 gimana? Bawa ke pidana. Itu yang banyak orang masuk penjara sebulan, 2 bulan, dan sebagainya. Itu yang curang-curang di tingkat bawah itu. Bukan tidak dihukum, bukan. Ada, cuma beda antara hukum tata negara atau hukum pemilu dengan
hukum pidana. Soal ratusan KPPS yang meninggal dunia Pak, meskipun ada penjelasan di akhir itu mereka karena penyakit komplikasi, jantung, stroke, kelelahan, tapi masih menjadi misteri Pak ya sampai sekarang. Masih ada orang yang percaya itu dalam tanda kutip mendapatkan hal-hal aneh Pak. Iya, silakan aja. Itu kan banyak yang begitu menuduh itu diracun dan sebagainya. Menurut saya tidak masuk akal dan tidak ada bukti untuk menyatakan itu. Selalu orang yang suruh membuktikan yang dituduh. Kan tidak bisa orang yang dituduh kok suruh membuktikan. Yang dituduh KPU atau pemerintah. Yang membuktikan yang menuduh itu di mana kan gitu. Di dalam hukum itu begitu, siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Dia nuduh misalnya pemerintah curang, itu dikasih racun semua itu KPPU gitu. Apa namanya KPPS atau PPS gitu. Kasih racun. Lah kalau Anda nuduh buktikan dong apa obatnya, di mana terjadinya gitu. Kalau cuma bilang begitu ya gampang. Besok akan terjadi lagi tuh. Yang begitu-gitu, kalau tidak terjadi di tingkat nasional, di tingkat lokal akan begitu. Apalagi besok pemilunya dua ya, pilkada sama pemilu. Itu dia, iya. Iya. Pak Hashim, jadi apakah betul kemudian nanti pada tahun 2024 ini tidak akan ada KPPS atau apa strategi dari pihak KPU? Begini, setelah peristiwa yang lalu itu 2019, beberapa lembaga melakukan penelitian ya, ada Ikatan Dokter Indonesia, kemudian ada kampus UGM, dan Kementerian Kesehatan. Temuan-temuannya diantaranya adalah yang meninggal itu usianya di atas 50 tahun. Yang kedua, hampir semuanya itu kecenderungannya adalah komorbid, punya penyakit bawaan. Dan penyakit bawaannya itu diantaranya adalah yang menonjol ya, ada beberapa serangan jantung, kemudian hipertensi dan diabetes. Nah, dari segi desain kepemiluan, Undang-Undang Pemilu menentukan bahwa penghitungan suara itu harus selesai pada hari yang sama dengan pemungutan suara. Di semua undang-undang pemilu begitu, tetapi 2019 ini kan beda dengan sebelumnya. Maksud saya, di 2014 pemilu legislatif dengan pemilu presiden dipisah. Nah di 2019 dilakukan di hari yang sama, waktu yang sama, penghitungannya harus selesai di waktu yang sama. Walaupun sudah ada judicial review yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi memberikan ruang bahwa penghitungan suara itu apabila belum selesai sampai dengan hari yang sama dengan pemungutan suara dapat dilanjutkan pada hari berikutnya sampai jam 12 siang. Nah tapi yang namanya beban ya, beban berat itu kemudian tidak bisa dihindarkan. Dan sesungguhnya mohon maaf ya, bukannya dalam arti membanding-bandingkan yang negatif ya. Pengalaman 2014 juga ada sekitar 400-an orang petugas kita yang meninggal ya. Tapi intinya memang ada beban yang berat di situ, dan yang boleh dikatakan secara kemanusiaan yang jadi problem itu begini. Untuk menjadi anggota KPPS itu kan harus sehat jasmani rohani. Untuk bisa membuktikan itu kan harus ada tes kesehatan. Nah rupa-rupanya pada peristiwa itu keterjangkauan untuk mendapatkan layanan tes kesehatan yang belum tercapai. Karena apa? Mohon maaf ya, honor anggota KPPS 550.000. Untuk bisa mencapai tempat layanan medis juga kadang-kadang repot, kemudian mendapatkan pemeriksaan yang memadai juga repot. Sehingga kemudian salah satu yang terjadi adalah teman-teman penyelenggara itu dengan cara membuat surat pernyataan bahwa dirinya sehat ya. Nah oleh karena itu pada kesempatan berikutnya sudah kita evaluasi di Pilkada 2020 di situasi yang COVID kemarin itu. Petugas KPPS itu maksimal 50 tahun ya, atau semuanya PPK, PPS, KPPS itu maksimal 50 tahun, dan kemudian untuk memastikan dirinya sehat difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk memeriksa bahwa yang bersangkutan sehat. Langkah ini juga kita akan lakukan untuk pemilu 2024, dan salah satu lagi yang akan kita lakukan begini, kami bekerja sama dengan berbagai macam kampus, universitas, perguruan tinggi. Yang sekarang ini kan ada program MBKM ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Itu banyak praktek, banyak magang. Kami dorong dan kami ajak untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Dalam hal ini anggota KPPS, mahasiswa-mahasiswa itu. Dan nampaknya banyak yang tertarik. Dengan begitu maka petugas KPPS kita nanti katakanlah dari segi usia? Enggak, dari segi usia kan masuk nih, karena usia minimal 17 tahun, maksimal 55 tahun. Nah yang kedua boleh dikatakan well educated ya, karena pendidikannya tinggi, dan kemudian teman-teman mahasiswa ini kan istilahnya Roma Irama kan darah muda. Darah muda itu kan penasaran, pengen tahu jadi anggota KPPS kayak apa, semangatnya tinggi lah. Dan yang lebih ada hal yang satu lagi yang penting begini, teman-teman mahasiswa itu pada hari H biasanya kan
tidak berada di kampung halaman. Untuk bisa nyoblos itu kan harus terdaftar sesuai dengan alamat KTP. Tetapi pada hari H misalkan yang bersangkutan ada di kota-kota di mana dia belajar, mungkin tidak bisa pulang, mau nggak mau kan pindah milih. Untuk pindah milih itu harus ngurus secara partisipatif. 2019 sudah kita praktekkan dan nanti akan kita praktekkan lagi untuk dipindah milihkan. Tetapi kalau misalkan yang bersangkutan ditugaskan sebagai anggota KPPS dan anggota KPPS itu harus ber-KTP setempat, maka anak-anak mahasiswa, teman-teman mahasiswa ini kan kemudian tugas di kampung halamannya sendiri. Sehingga nggak perlu dipindahkan ke kota di mana dia belajar, kemudian akan dapat honor dari KPU, dapat sertifikat, dan kemudian mengabdi di masyarakat di kampung halamannya sendiri. Ini yang saya kira gagasan baru dan kampus teman-teman mahasiswa banyak menyambut Pak baik. Hashim, yang jadi sorotan juga Pak soal kota kardus Pak. Kota kardus kan tetap digunakan di pemilu 2024. Jadi begini. Berbagai kekurangan yang kita lihat di 2019. Oke, jadi begini, ini istilah awamnya ya, kotak kardus. Yang pertama begini, kotak suara yang bahannya aluminium itu statusnya sebagai aset barang milik negara, aset BUMN. Makanya kalau di kantor-kantor termasuk kotak suara itu kan dikasih stiker ya, ada nomornya. Dan karena itu aset, maka pengamanannya juga menjadi tanggung jawab KPU. Salah satu caranya kan harus ada gudang. Sementara tidak setiap tahun KPU ini punya atau dikasih anggaran untuk gudang. Lalu disimpan di mana? Sementara kami harus tanggung jawab. Kalau di tempat loak misalkan, kita lihat kotak suara itu kadang-kadang nangis. Jadi tanggung jawab kami, tapi kami bisa ngapa-ngapain ini. Selain itu kotak aluminium ini kan punya nilai ekonomis ya. Mohon maaf maksud saya layak jual gitu. Nilainya tinggi. Ini yang dorong orang untuk gimana caranya dapat itu dijual di luar. Nah, dengan situasi itu maka kita berpikir mengubah kotak suara yang bahannya aluminium menjadi bahasa awamnya ya, kotak kardus itu mengubah status yang semula aset BUMN menjadi barang habis pakai. Nah, untuk yang kotak suara yang aluminium itu kemudian kalau dalam bahasa tata kelola itu dimusnahkan dan kemudian uangnya disetor ke kas negara. Ya. Dan kotak kardus yang statusnya barang habis pakai, setelah pemilu, setelah sengketa, setelah kita arsipkan, setelah pejabat terpilih dilantik, itu kemudian juga dihapuskan ya. Dan uangnya juga disetor ke kas negara. Artinya nanti masih akan digunakan kembali? Akan digunakan kembali. Dan insya Allah besok Rabu KPU mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan karena setor uang ke kas negara gara-gara jualan kotak kardus ini paling tinggi. Iya. Pak Hashim, karena malam hari ini spesial, Maria, kami akan berikan porsi satu kalimat setiap narasumber. Tentu. Pesan juga untuk pemilu 2024 dari Pak Hashim terlebih dahulu, Pak, selaku Ketua KPU. Silakan Bapak. Ini sering saya sampaikan pada teman-teman penyelenggara pemilu ya, bahwa pemilu, pilkada adalah arena konflik yang dianggap sah untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Nah, karena KPU ini sebagai penyelenggara pemilu, itu sebagai manajer konflik, maka anggota KPU sebisa mungkin tidak menjadi bagian dari faktor penyebab konflik. Terima kasih. Arena konflik yang syah. Silakan. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Luar biasa. Prof. Mahfud. Ya, pemilu adalah kontestasi politik dalam rangka implementasi demokrasi. Pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Bersiaplah untuk menang, bersiap pula untuk kalah. Hiduplah di NKRI dengan jujur. Luar biasa, terima kasih banyak. Malam hari ini kita juga akan punya host tamu, bukan saya ya, Maria. Ini pakar hukum tata negara ya. Lebih spesial daripada Andrew. Wah, luar biasa. Dinantikan oleh pemirsa, kita juga akan melibatkan para peserta pemilu 2024. Sejumlah elit partai politik. Tapi usai jeda, jadi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Rahmat. Terima kasih juga Prof. Mahfud. Terima kasih Pak Hashim Asyari. Kita nanti akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda, kita nantikan diskusi yang cukup menarik. Komitmen dari sejumlah partai politik untuk kemudian memastikan marwah demokrasi kita di pemilu 2024 masih akan terjaga. Khususnya nanti saya akan bersama host tamu spesial kita. Siapa kali ya? Usai jeda sesaat lagi.